warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pod Cafe, podcast Komso Cafe. Pada siang hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang menarik, di mana pada podcast yang ketiga ini kita akan membahas tentang kesehatan mental mahasiswa dan menjadi mahasiswa yang produktif pada saat ini gitu. Jadi sekarang saya sudah bersama dengan narasumber cantik, hebat. Beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Jember. Sebelumnya saya Nuzulur Rahman, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2021 kelas A, sudah bersama dengan Ibu Dahlia M. Sos.I. Halo Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Si hai dulu dong Bu pada teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia guys narasumber kita pada siang hari ini ya. Beliau merupakan salah satu dosen yang pernah ngajar kita juga, dan beliau merupakan salah satu dosen kesayangan kita juga loh. Nah, di sini kita akan sedikit membahas tentang kesehatan mental yang terjadi pada mahasiswa kebanyakan, dan bagaimana sih cara mahasiswa menghadapi mager, terus juga teman toksik, gabut gitu, biar menjadi mahasiswa yang lebih produktif dari sebelum-sebelumnya, khususnya untuk teman-teman Komso Cafe semuanya nih. Mungkin langsung aja ya kita ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk Ibu Dahlia. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, mental health di kalangan mahasiswa khususnya sering kali dilontarkan. Apakah hal itu sudah terjadi sejak sebelum era sekarang, maksudnya sebelum 4.0, atau baru saat-saat ini kalimat mental health, kesehatan mental gitu-gitu tuh apakah baru masa mahasiswa zaman sekarang atau sudah dari sejak dulu gitu, itu sudah dilontarkan? Ya, kalau mental health gitu ya, kita mungkin lebih populer saat ini gitu ya. Kalau sebelumnya kita mungkin lebih, kalau kesehatan mental sudahlah lama, kalau kesehatan mental itu sudah lama ada gitu. Dan masalah-masalah mental itu ada bukan saat-saat ini aja, tentu saja ya. Sejak ada manusia di muka bumi ini kan nggak pernah lepas dari adanya masalah gitu. Nah, berbarengan dengan adanya masalah itu, maka juga timbul yang namanya gangguan-gangguan mental, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Itu ada sejak dari dulu, bukan hanya dari sekarang aja. Mungkin kalau sekarang lebih populer dan juga perhatiannya lebih gitu terkait dengan kesehatan mental. Kalau pada zaman dahulu-dahulunya itu kesadaran tentang hal ini tak sebesar saat ini begitu, bahwa membangun mental, menjaga kesehatan mental itu sangat perlu dan sangat penting untuk kehidupan yang lebih baik dan berkembang begitu. Oke, kayaknya teman-teman di sini belum semangat. Kita salam dulu kali ya. Salam komunikasi. Salam komunikasi. Oke, udah mulai sedikit semangat nih Bu. Kayaknya tadi belum salam, makanya kayak kurang panas ya. Oke, jadi sebenarnya kesehatan mental itu dari dulu tuh sudah ada, cuman lebih populernya itu saat sekarang, mungkin karena pengaruh gadget juga, sosial media yang sudah marak gitu, jadi digunakan, jadi mungkin kecemasan yang didapatkan itu lebih gitu ya. Jadi mahasiswa zaman sekarang itu sedikit-sedikit kesehatan mental, sedikit-sedikit kesehatan mental, dan butuh perhatian yang lebih di zaman sekarang. Untuk selanjutnya, tanggapan Ibu mengenai fenomena mahasiswa zaman sekarang yang sedikit-sedikit ngeluh tentang kesehatan mental itu gimana Bu? Ya tentu kita sayangkan sekali gitu ya. Seharusnya menjadi mahasiswa itu adalah membangun ataupun mempunyai pribadi yang optimis, yang lepas dari hal-hal seperti itu. Tapi kalaupun ada, tentu kita juga maklumi, karena masalah-masalah yang ada di kampus itu juga relatif banyak begitu ya, baik itu masalah akademik, masalah batin, masalah pergaulan begitu ya. Kalau Ibu bilang ada 3 hal ini yang melingkupi permasalahan di mahasiswa, yaitu akademik,
masalah nilai, masalah dengan dosen, masalah pengaturan jadwal, masalah tugas misalnya. Kalau masalah batin juga nggak kalah penting, misalnya putus cinta gitu ya. Oh, putus cinta. Atau lagi jatuh cinta. Nah, Lagi itu jatuh juga cinta. berpengaruh. Orang lagu jatuh cinta itu bisa energinya itu bisa positif, Bisa juga negatif. negatif begitu. Dan pergaulan juga. Ketika pergaulan di situ yang dibangun, tadi dibilang ada teman yang toksik gitu ya. Benar itu sekali. juga akan menjadi masalah yang melingkupi di tingkat mahasiswa. Dan kalau hal itu dialami oleh mahasiswa, ya kita maklumi yang pertama, yang kedua kita mendorong sebenarnya mahasiswa itu, mengarahkan mahasiswa itu agar dia ayo bangun gitu, kembali kepada semangat semula, jauh-jauh dari rumah ke kampus itu adalah untuk mencari ilmu gitu ya. Jadi hal-hal yang menjadi gangguan-gangguan harusnya sudah mulai dinyahkan bagaimanapun caranya. Jangan memilih teman yang toksik, jangan kemudian misalnya menggunakan waktu, membiarkan waktu terbuang sia-sia sehingga kemudian produktivitas tidak ada misalnya, itu sangat disayangkan sekali gitu. Jadi banyak hal yang harus dilakukan di manajemen waktu misalnya ya, waktu begadang yang mungkin ya adalah kita memaklumi mahasiswa itu ada waktu bermain, waktu apa lagi, waktu pacaran mungkin ya, atau waktu belajar, waktu apa, tinggal porsinya diperbanyak yang mana. Kalau tadi judulnya adalah Menjadi mahasiswa yang produktif, maka harus diatur begitu. Mana yang lebih penting, mana yang lebih porsinya dibesarin untuk hal manajemen waktu itu begitu. Oke, jadi menjadi mahasiswa itu harus pinter-pinter ngolah waktu, mana yang harusnya lebih besar dikelola, mana yang harus besar dikurangin. Seperti contoh mungkin pacaran tidak apa-apa jika itu positif, tapi mungkin belajarnya ditingkatkan lagi karena kan sudah mendapatkan pengaruh positif dari sang pacar. Jadi kita harus lebih ke kayak oke, aku semangat belajar, semangat Berarti mengejar IP tinggi gitu-gitu. Memilih pacar yang enggak toksik gitu ya. Oke, jadi ingat ya teman-teman, harus milih pacar yang enggak toksik supaya kita punya pengaruh positif kepada IPK dan lain-lain gitu ya. Siap. Kalau nggak punya pacar, pengaruhnya lebih positif juga karena kan nggak ada gangguan. Betul. Lebih fokus ke IPK. Oke, untuk yang 3 nih Bu, Ibu pernah nggak sih selama menjadi mahasiswa ngeluh tentang kesehatan mental, entah karena lingkungan pertemanan ataupun teman yang toksis atau tugas dan lain-lain? Teman yang toksik itu pasti ada gitu, dan kita pasti berinteraksi dengan orang yang semacam itu. Pernah gitu ya, walaupun mungkin tidak kita pilih menjadi teman dekat begitu, tapi kita pasti pernah bersinggungan dengan orang semacam ini. Ada aja gitu ya. Ada aja. Jadi mungkin kalau di rata-rata mayoritas pertemanan tuh sedikit ya yang sejati ya, yang benar-benar teman sejati. Bukan tidak bisa, tapi pasti bisa, cuman tidak semudah itu. Makanya ketika kita sudah mendapatkan teman yang sejati, yang benar-benar ketika kita bersama dia ada energi positif kita untuk maju, kita untuk berkembang, itu jangan lepaskan begitu. Dan itu pernah, tentu saja ketika masa kuliah dulu punya teman yang hanya bersama ketika suka begitu ya, dan ketika kita misalnya pada posisi yang tidak nyaman begitu dia pergi, itu udah biasa. Terus kalau pada zaman dulu beda lah masanya dengan sekarang, dan masalahnya juga beda. Kalau zaman dulu kita belum ada gadget yang seperti sekarang, fitur-fiturnya lengkap dan lain sebagainya, aplikasinya luar biasa. Jadi kita bisa healing ataupun membangun mental atau membuat mental kita menjadi nyaman, itu bisa juga kita melalui gadget. Kalau dulu nggak ada. Dulu ada pun HP dulu itu yang masih jadul, tidak ada aplikasi-aplikasi yang bisa diunduh di situ, sehingga kita juga melakukannya untuk ketika kita merasa kebosanan, jenuh dan sebagainya. Berbeda dengan sekarang. Kalau dulu kita baca, sekarang cobalah mahasiswa sekarang membacanya sangat minim sekali gitu. Perpustakaan kosong. Perpustakaan kosong. Nah, betul. Kalau zaman dulu karena memang tidak ada gadget begitu yang bisa kita akses seperti saat ini, sehingga hiburannya adalah baca. Dulu novel sangat banyak sekali ya diterbitkan dan sebagainya, itu adalah media hiburan kita pada waktu itu. Media hiburannya di novel, yang belajarnya kita melalui buku, membaca. Kalau sekarang anak-anak nggak ada baca. Kuliah aja 4 tahun bisa saja nggak punya buku referensi yang dibeli. Ya, jujur ya.
Nah, pasti googling dan lain sebagainya. Jadi berbeda zaman, berbeda cara dan seperti itulah. Mungkin tempat pelampiasannya aja yang berbeda ya Bu ya. Kalau zaman Caranya dulu juga itu berbeda, lebih betul. ke perpustakaan atau mungkin ngafe sama teman-teman diskusi. Kalau sekarang kan bisa ya TikTokan gitu-gitu, membuat reels dan lain-lain. Dan sekarang mahasiswa banyak yang produktif loh. TikToknya maksudnya. Komso Cafe juga produktif Bu TikToknya. Oh gitu. Iya, sudah ratusan ribu lebih Gak apa-apa. viewersnya tapi bukan followersnya. Oh alah. Nanti bantu follow ya Bu. Siap. Siap. Iya, siap. Ini adalah fitur promosi juga lewat langsung. Oke, perlu kalian ketahui teman-teman semuanya bahwasanya kita nggak jauh beda dari podcast-podcast sebelumnya, yaitu di mana sesi pertanyaan ini itu ada 3 sesi. Yang tadi yang sudah kita dengarkan bersama itu adalah sesi yang pertama, yaitu pertanyaan yang sudah sengaja dibuat untuk narasumber. Nah, untuk selanjutnya ini itu ada pertanyaan dari sosial media, yaitu Instagram yang sudah kami buat di H-1, dan juga nanti ada di sesi ketiga yaitu pertanyaan langsung dari audiens yang sudah hadir di sini. Nah, langsung aja nih kita ke pertanyaan yang kedua dari media sosial. Ini ada pertanyaan yang pertama dari username It's Hilian, bertanya tentang, saya mahasiswa semester 5. Saat ini saya merasa berada di lingkungan yang tidak mendukung saya untuk berkeluh kesah, dan itu sangat-sangat mengganggu bagi kesehatan mental saya karena saya dipaksa untuk menerima sesuatu yang kadang bertentangan dengan prinsip saya. Gimana sih caranya buat ngatasin hal yang seperti itu? Jadi dia itu merasa di tempat yang kayak, oh ini bukan tempat saya, tapi saya harus dituntut untuk seperti itu tuh bagaimana gitu. Ya langkahnya dia menjauh saja dari tempat yang seperti itu. Seperti halnya kita dengan teman yang toksik gitu ya. Gimana caranya kita untuk tidak punya gangguan-gangguan dari hal pertemanan? Mulailah kita membatasi diri. Kalau kita tidak bisa secara frontal untuk meninggalkan, mungkin juga kurang baik kalau kita meninggalkan secara frontal. Mulai membatasi diri. Buat apa kita berteman dengan dalam tanda kutip ya? Kalau teman secara umum nggak ada masalah. Berteman dengan siapapun nggak masalah. Bahkan dengan orang yang jahat sekalipun nggak apa-apa berteman gitu. Tapi dalam konteks kemudian kita membangun pertemanan yang intens, kedekatan dan sebagainya, karena ketika kita membangun relasi yang cukup dekat itu berpengaruh terhadap diri kita gitu. Ketika kita berteman dengan orang yang baik, maka kita pun akan terbawa menjadi, energi positifnya akan nular kepada kita untuk menjadi baik. Berteman dengan orang yang rajin, kita juga akan ikut-ikutan rajin karena kita mencontoh teman kita. Nah, ketika kita punya teman yang toksik, ya kita membatasi diri, tinggalkan kalau perlu begitu. Tinggalkan orang yang semacam itu, carilah teman yang sejati, yang ketika kita bersama dia, saya bilang sekali lagi, ada energi positif yang membuat kita ingin lebih berkembang, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Itulah teman yang sebenar-benarnya yang harus kita dapatkan gitu. Oke, jadi ingat ya teman-teman, tinggalkanlah sesuatu hal yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita tuh risih, maka tinggalkanlah gitu ya. Walaupun secara tidak langsung kita tuh masih tetap berteman, tapi lebih ke membatasi aja gitu, supaya tidak kelihatan banget kalau kita tuh nggak suka sama dia gitu ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua dari username SS Sherlyn F. Di sini dia bertanya tentang gimana cara mengatasi teman yang ngeluh dan selalu merasa capek sama diri sendiri. Oh, jadi dia itu di sini sering dengerin temennya ngeluh Bu, dan selalu capek sama dirinya sendiri. Jadi kayak gimana sih cara kita memberikan feedback atau cara kita bersikap saat ada teman yang sering ngeluh gitu? Itu gimana Bu? Kalau kita di posisi itu berarti mungkin kita termasuk orang yang tidak mengeluh ya. Karena kita justru mendapatkan laporan dari teman-teman kita yang ngeluh gitu kan. Lebih sedikit gimana sih mungkin. biar Nuzul gak ngeluh gitu, capek dengerin ngeluh terus. Nah, kalau kita ngomong begitu berarti mungkin kita sudah lebih baik kan gitu. Siap. Tularkan energi positif kepada dia gitu. Ya mungkin ajak dia berkegiatan, ajak dia untuk kemudian belajar bersama dan lain sebagainya. Itu kan bisa dibangun relasi yang lebih bagus kalau kita memang peduli kepada dia untuk agar dia itu mentalnya sehat, agar dia itu juga punya
produktivitas ya, punya produk yang memang seharusnya dimiliki oleh mahasiswa misalnya. Ya kita lakukan berikan motivasi kepada dia gitu. Gimana cara kita bisa? Gitu. Oh, jadi sebagai orang yang dikeluhkan, sebagai orang yang kayak, oh ini anak kayaknya produktif, jadi kita ngeluh ke orang itu. Jadi tapi kan gimana? kadang-kadang kita justrunya begini, ketika ada orang yang ngeluh, capek kamu ngeluh aja kan gitu kan. Iya. Atau kalau enggak, ayolah ngeluh bareng-bareng gitu ya. Ayo kita ngumpul, kita sama-sama ngeluh gitu. Sama-sama ngeluh, apalagi kalau ketika nggak ada duit misalnya, ayo ngeluh bareng-bareng gitu. Ayo kita ngutang bersama gitu. Jadi teman-teman, saat ada teman kita yang ngeluh dan sering ngeluh, alangkah baiknya kita tuh berikan motivasi kepada dia apa yang produktif seperti kita lakukan. Mungkin contoh nih, saya atau kamu itu adalah selebgram TikTok gitu. Teman kamu tuh ngeluh terus gak ada kerjaan, ya udah ajak aja dia TikTokan gitu, biar produktif juga. Siapa tahu dia tuh juga jadi selebgram TikTok kan gitu ya Bu ya. Ya, apalah pokoknya yang positif gitu. Ya, TikTok pun nggak sekali. apa-apa, tapi asalnya kontennya juga yang bagus lah. Jualan TikTok Shop positif banget itu. Ada loh Bu di Komso Cafe. Bagus. Iya, bagus banget. Kalau followernya Produktif. sudah tinggi bagus. Siap. Nih, sekarang kita ke pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Banteng _ biru 628. Ini kayaknya salah satu anggota Komso Cafe nih Bu. Pertanyaannya, apakah toksik itu termasuk fenomena sosial? Toksik itu apa sih artinya? Kayak sesuatu hal yang Racun lah gitu iya. dalam bahasanya itu. Ya bisa dibilang begitu. Kalau kita dalam konteks pertemanan gitu ya, pertemanan yang toksik itu kan relasi sosial kan yang dibangun kan, interaksi sosial yang dibangun entah dengan siapa, dengan teman yang dimaksud ini ya menjadi fenomena ataupun hal yang ada di lingkungan kita secara hidup bersosial di masyarakat ya memang kita temui itu menjadi fenomena yang memang tidak bisa kita hindari. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita membentengi diri sehingga kita tidak terbawa ketika masuk ke dalam situasi yang semacam itu. Kalau bisa saya bilang sekali lagi, hindari membatasi diri begitu dengan orang-orang yang membuat kita tidak nyaman, dengan orang-orang yang justru membuat kita tidak berkembang begitu ya. Tidak berkembang tapi justru kemudian menjadi pribadi yang juga kurang bagus, tentu itu harus kita hindari. Kalau kita nggak bisa merubah, kalau kita tidak bisa mengajak dia, minimal kita menjauh. Tapi kalau kita mampu lakukan perubahan itu. Jadi di sini tugas kita itu saat ada teman toksik itu ada dua, memperbaiki dia atau kita yang menghindari dia, gitu. Betul, ya Bu ya. Karena kalau tidak kita yang ikut. Kita yang ikut. Jadi jangan sampai itu lebih buruk lah ya. Kalau kita yang ikut kita lebih buruk karena kita yang berubah gitu. Betul. Siap. Sini sekarang kita ke pertanyaan yang keempat, yaitu dari Aim Ridwan Syah, salah satu anggota Komso Cafe juga. Beliau bertanya, bagaimana cara menata hati dan pikiran supaya selaras? Mungkin ini bagian dari dampak kesehatan mental juga saat kita sudah cemas, pikiran dan hati itu gak selaras, kayak lebih mentingin nafsu atau apa nih gitu. Mungkin ini yang dipertanyakan Aim Ridwan Syah. Saat pikiran dan hati itu nggak sama gitu Bu. Kita bingung mau ngikutin yang mana. Kadang kita salah pilih. Pikiran kemana, hati kemana? Pikiran pingin melakukan hal yang negatif, hati nggak boleh. Gitu ya. Mungkin seperti itu. Sebenarnya kalau kita mengikuti nurani, siapapun itu kembali ke hati nurani, insya Allah hal-hal yang negatif tidak akan diinikan begitu. Karena kita kebanyakan terbawa nafsu, lupa mengikuti suara hati yang sebenar-benarnya. Karena suara yang sebenar-benarnya nggak pernah bohong, dia akan arahnya ke hal yang baik, positif gitu loh. Gitu. Jadi lebih kalau ketika hati ke sini, pikiran ke sini, ya kita lihatlah, kan kita punya akal. Yang kita maksud ini yang baik yang mana begitu. Mana yang perlu kita ikuti, mana yang harus kita laksanakan gitu. Jadi ini kan juga bingung, tidak studi kasus soalnya ya. Ini siap. Maksudnya gitu. Mungkin lebih ke kayak kalau kita bingung mau ikut pikiran atau hati, maka ikutlah hati karena hati nggak pernah bohong gitu ya Bu ya. Iya. Siap. Terserah nanti kalau ada bantahan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nurani, kembali ke nurani, semuanya insya Allah nurani itu ada kebaikan-kebaikan yang ada di situ. Siap. Untuk Ridwan nih, ingat ya, ikutlah hatimu aja karena hatimu nggak pernah bohong gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan kelima ya. Pertanyaan yang kelima itu dari anggota Komso Cafe juga. Wah,
Watch you 135. Ini pertanyaannya, batasan mahasiswa tidak sehat mental itu seperti apa? Oh, baru dikatakan mahasiswa tidak sehat mental itu ketika sudah terjadi apa mungkin gitu, Bu. Jadi mahasiswa itu sudah dikatakan tidak sehat mental ketika dia sudah seperti apa? Ya, kalau ini dalam konteks mahasiswa ya. Iya, Bu. Tadi Ibu bilang masalah mahasiswa itu kan kompleks ya, masalah akademik terutama. Biasanya masalah yang melingkupi mahasiswa itu yang mengganggu pikiran lebih kepada masalah akademik kalau dalam konteks belajar gitu ya, kayak bagaimana dia mengatur waktu, bagaimana tugas yang begitu membludak dan sebagainya, bagaimana kemudian dia membangun relasi dengan dosen, dengan teman dalam perkuliahan yang itu tidak baik misalnya, itu menjadi masalah tersendiri begitu. Dan ketika kita sudah tidak mampu untuk misalnya pekerjaan-pekerjaan terlalu banyak menumpuk, kemudian kita malah meninggalkan, banyak kan teman-teman kita yang merotol ya, anak-anak yang merotol ya, yang dia ketika kuliah karena merasa katanya tidak mampu dengan tugas dan sebagainya, akhirnya dia memilih meninggalkan itu ya, karena dia tidak bisa menata mental, karena dia tidak bisa membangun mental yang sehat, sehingga dia kalah larinya kepada hal-hal yang negatif. Belum lagi masalah pergaulan juga nggak kalah penting. Nah, pergaulan, masalah sosial yang ada di lingkup mahasiswa biasanya juga melingkupi tentang gaya hidup. Gaya hidup mahasiswa itu kan sudah berbeda ya, sudah luar biasa bagaimana dia kebutuhannya tinggi lah, terutama untuk tren dan gaya misalnya. Ketika seseorang merasa tidak mampu mengikuti tren ataupun gaya yang ada di teman-temannya, biasanya itu akan ada rasa malu, rasa minder, rasa tidak percaya diri dan sebagainya. Itu juga bisa masuk ke dalam kategori kesehatan mental yang terganggu begitu. Terus juga ketika misalnya membangun relasi dengan lain jenis, karena kalau mahasiswa itu memang sudah masa-masanya begitu. Ketika dia pacaran misalnya, tadi pacar yang toksik misalnya, itu juga menjadi sebab seseorang itu menjadi mental yang terganggu. Gitu. Tidak yang seharusnya sejalan, selaras, malah semuanya menjadi lebih bagus, kacau semuanya. Dia tidak bisa mengelola manajemen mentalnya, tidak mengelola manajemen waktunya, sehingga itu menjadi masalah gitu. Oke, jadi banyak hal yang membuat mahasiswa itu kesehatannya terganggu, dimulai dari tugas-tugas dosen yang sangat banyak, terus juga teman-teman di sekitar kita, juga masalah hubungan yang intens, yang toksik gitu. Jadi kita tuh nggak bisa mengelola pikiran kita tuh maunya kemana, dan kita tuh kadang juga saya mewakili hati-hati para mahasiswa bahwasanya salah satu contohnya itu masalah keluarga dan juga masalah tugas, di mana saat udah kayak ini nggak bisa, mending aku nggak masuk aja gitu, karena daripada dimarahin atau gimana, ya udah mending nggak usah masuk aja. Atau jika ada masalah mahasiswa, kayak pelampiasannya ke yang lain, entah itu ngafe, yang ngelakuin yang bikin aku senang, kalau ada kayak itu salah, yang penting aku senang gitu, itu berarti udah keganggu gitu ya Bu ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Uzlatul Izzah hahaha gitu. Ini dari pertanyaannya, apa yang menjadi faktor utama terhadap kesehatan mental pada mahasiswa? Kayaknya pertanyaan ini jawabannya barusan ya. Iya. Faktor utamanya ya itu ada faktor lingkungan, terus juga tugas-tugas dari dosen, terus yang ketiga teman atau hubungan intens yang toksik gitu ya Bu ya. Ini pertanyaan yang selanjutnya dari Black Rismay _ Ini pertanyaannya, what's your perception tentang verbal bullying yang dilakukan orang tua terhadap kesehatan mental anak-anaknya? Jadi di sini dia itu bertanya tentang bagaimana tanggapan ibu tentang seorang orang tua. Ini kan ibu orang tua juga ya. Bagaimana orang tua memberikan verbal bullying terhadap anaknya? Ada orang tua yang memang kadang-kadang dia tidak bisa menjaga begitu ya, mengelola kata-katanya, sehingga itu melukai anaknya sendiri begitu. Ini tentu sangat disayangkan sekali, karena anak yang seharusnya kita jaga mentalnya, yang harusnya kita bangun mentalnya untuk dia punya rasa percaya diri, optimisme yang tinggi, kadang-kadang justru dijatuhkan oleh orang tuanya sendiri misalnya. Itu benar sekali Bu. Nah, kadang-kadang orang tua bilang, kamu mau apa? Kamu nggak punya kemampuan itu, kamu nggak akan bisa dan sebagainya. Nah, itu banyak yang ada. Banget.
banyak yang terjadi di lingkungan orang tua kita itu sangat-sangat disayangkan. Padahal yang seharusnya dilakukan orang tua itu adalah bagaimana dia membangun pondasi mental anaknya, dia punya kepercayaan diri yang tinggi, punya optimisme yang tinggi begitu, sehingga ketika dia keluar dia bisa menghadapi apapun masalah yang ada di luar rumah dengan baik. Sudah gitu. kuat, sudah terobat. Sudah kuat. Nah, kadang-kadang kan kita begini, ketika anak-anak itu sebenarnya dia percaya diri. Pernah nggak kita mungkin merasa ya, saya mampu Bu untuk melakukan ini, tapi justru orang tua yang nggak percaya bahwa kita punya kemampuan itu. Ya, itu benar sekali begitu. Bu. Sering terjadi. Ya, ini sangat disayangkan. Yang ada justru seharusnya orang tua itu mengarahkan, kamu mampu, ayo kamu bisa lakukan itu. Seharusnya begitu. Jadi anak-anak itu terbiasa ada optimisme, ada rasa percaya diri bahwa ya kalau orang lain bilang bisa, orang tua saya bilang bisa, saya akan bisa. Nah, ketika belum berjuang sudah dihancurkan ya, akan sulit anak itu berkembang di luar pada akhirnya gitu. Jadi sebagai orang tua harusnya itu lebih dulu mendukung kemampuan anak atau mensupport atau memberikan pondasi sebelum dia keluar rumah gitu ya. Iya, karena pendidikan pertama kan di dalam keluarga. Ya, benar sekali. Jadi ini peringatan juga untuk orang tua dan kalian yang akan menjadi calon orang tua nanti, jangan sampai kalian tuh kayak balas dendam. Nah, dulu kan orang tua saya ngajarin ini, jadi saya akan ngajarin keras juga kepada anak saya itu jangan ya, kalau tahu itu negatif, jangan sampai ditradisikan gitu. Jadi kalau sudah kayak itu negatif, ya udah itu berhenti di kalian aja sebagai pelajaran bahwa oh dulu saya diginiin, jadi jangan sampai anak saya diginiin juga. Karena saya tahu dulu saya tuh nggak kuat, jadi jangan sampai anak saya merasakan apa yang saya rasakan saat itu gitu. Betul. Oke, selanjutnya ini dari salah satu anggota Komso Cafe juga yang saat ini sedang mengikuti MBKM di Poltek. Ini dari Heri Sondak bertanya, adakah cara mengatasi stres akibat tugas yang menumpuk? Wow, ini kita banget Bu. Kalau sudah ada tugas numpuk kayak ini belum selesai, ini nambah lagi. Gimana itu Bu? Ya. Stres gara-gara tugas? Ya, perlu healing. Oh, perlu healing ya guys ya. Jangan lupa healing. Iya, jadi kita harus manajemen waktu gitu ya. Kalau kita ingin menjadi mahasiswa yang produktif, waktu itu tidak selalu melulu tentang tugas ya. Tidak melulu tentang bagaimana kita membuat list tentang apa capaian-capaian yang harus kita capai dan kemudian waktu apa yang harus kita kerjakan, tapi juga kita jangan lupa bahwa kita juga butuh yang namanya hiburan dan lain sebagainya untuk mengatasi stres itu. Nah, lakukan apa yang memang kita ingin lakukan sejenak untuk sementara waktu, melupakan masalah-masalah yang ada berkaitan dengan tugas, tapi kemudian jangan kemudian kita kebablasan terus-terusan begitu ya. Selesai balik ke rumah, ayo tugas sudah selesai. Ketika sudah kembali fresh, lakukan lagi tugas itu kita kerjakan lagi begitu. Jadi ingat ya teman-teman bahwasanya otak kita, tubuh kita itu juga butuh healing. Butuh istirahat. Jadi healing itu artinya adalah istirahat atau menikmati hal-hal lain. Jadi bukan hanya tentang jalan-jalan ya. Apapun yang bikin kalian senang itu adalah healing gitu. Entah itu baca buku, mungkin yang kalian suka buku, atau mungkin nonton, atau hanya sekedar melihat bangunan-bangunan yang tinggi. Tidur juga salah satu healing bagi anak introvert. Jadi yang sukanya introvert itu tidur itu adalah salah satu hal yang kayaknya aku tidur aja. Setelah itu saya bangun, oke, udah refresh lagi, udah ngecas gitu ya. Atau Kayaknya di sini ada yang kesindir ya. TikTok juga healing kayak dengerin musik gitu-gitu. Jangan nunjuk ya, Anda juga ya. Oke, ini next pertanyaan dari Mas Jem _1105. Pertanyaan dari anggota Komso Cafe juga ya, Jamil. Ini bagaimana mengatasi seseorang yang mentalnya lemah, tidak percaya dengan diri sendiri? Jadi kembali lagi ke introvert tadi sih Bu. Dia tuh gak percaya sama dirinya sendiri dan mentalnya juga lemah. Padahal sebenarnya dia tuh mempunyai skill yang bagus. Itu gimana? Pertanyaannya adalah cara kita menghadapi. Cara mengatasi dan menghadapi mungkin. Ketika kita punya teman, ya mudah-mudahan bukan kita ya, semoga, orang yang punya mental yang lemah, tidak percaya diri, apalagi dia tuh ada di lingkungan yang toksik, apalagi kemudian dia tuh bawaannya mager ya, apa nih bahasanya mager ya? Iya benar banget. Mager itu bukannya bikin tembok di luar situ ya? Bukan. Itu apa ya? Lupa namanya. Mager, gabut dan lain sebagainya. Ya,
tentu yang apa yang harus kita lakukan sebagai teman ya sebatas apa yang bisa kita lakukan maksimal itu ya mungkin kita ngajak dia untuk ayolah kita ajak dia kepada hal-hal yang positif. Pendekatan dulu mungkin ya. Iya, terus ajak dia untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang dia suka. Kalau di kampus itu kan pasti ada kegiatan intra maupun ekstra yang di situ berkaitan dengan bakat dan minat. Ya, Iya, misalnya benar sekali. minat apa, bakatnya apa, ikuti kegiatan-kegiatan semacam itu begitu. Jadi sebenarnya itu adalah fenomena yang terjadi sejak semester 1 di Komso Cafe. Kalau saya boleh cerita sedikit, gimana 50% dari teman-teman saya itu saya tahu mereka tuh punya skill-skill yang bagus, mumpuni dibanding saya. Jadi saya mau sebagai ketua itu teman-teman saya itu kan nggak mendapatkan pelatihan langsung dari yang menaungi kayak HMP Himakom ya. Jadi saya tuh bagaimana caranya, oh teman-teman ini kayaknya harus diwadahi gitu. Nggak boleh nih mentok gini aja nih, tiba-tiba jadi pengurus nih gitu. Jadi saya berusaha untuk yang awalnya takut, ayolah kita ngobrol sama dosen gimana ini gitu. Akhirnya tercipta podcast-podcast seperti ini, juga sosial media yang sudah lengkap dan lain-lain. Saya mau yang bidangnya operator juga di operator, yang bidangnya ngomong di ngomong, di bagian kameramen di kameramen. Itu adalah salah satu cara saya untuk supaya mereka itu mengasah skill mereka tanpa mereka ngajuin diri karena mereka takut gitu Bu. Tapi masih ada aja yang enggak deh mager, masih terbelenggu dengan pikiran dia yang nafsu dia yang pengen main HP aja di kamar gitu-gitu. Itu mas ternyata sesulit itu ya Bu untuk mengajak mereka untuk ayo produktif, padahal ayo kamu tinggal ngelakuin, udah ada wadahnya, udah aku bimbing, udah ada, kamu tuh tinggal ngelakuin. Ternyata itu masih sulit. Ya sulit memang, tidak mudah kalau kita apalah kita kemudian tiba-tiba ingin membuat teman kalian ya dalam kemahasiswaan peduli banget sama teman-teman kalian yang sukanya mager, yang males mau ngapa-ngapain. Ya yang memang pertama dilakukan adalah membangun pikiran dia agar positif gitu loh. Pikirannya yang positif, optimis dan sebagainya, menatap semua hal itu dengan cara pandang yang positif gitu loh. Itu yang harus dibangun di awal gitu. Jadi nih teman-teman semuanya, kalau kalian tuh mempunyai teman yang sedikit mager tapi mempunyai bakat ya. Jadi yang pertama itu adalah dekati dulu emosionalnya dia, baru kita ajak gitu. Jadi jadikan best friend dulu nih, kayak kamu jadi kepalanya. Kalau udah kepala udah ke arah timur, pasti bawahannya ke timur gitu. Tubuhnya yang lain pasti ke timur. Kalau kepalanya udah ke kanan, pasti ke kanan juga. Jadi dekati dulu emosionalnya, baru kita ajak dia kemanapun yang kalian mau gitu ya Bu ya. Oke. Kayaknya dari pertanyaan sosial media udah habis. Sekarang kita lanjut ke sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab langsung dari audien yang ada di sini. Saya mau di sini 3 pertanyaan lah ya minimal, karena kan kalian sering ngeluh tentang mental dan ini sudah ada nih tema mental. Gunakanlah ajang ini untuk kalian bertanya tentang mental kalian dan supaya menjawab keluh kesah kalian selama ini dan supaya kalian bisa mengaplikasikan juga next dari podcast ini ya. Oke, monggo dari teman-teman semuanya yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Iwan Saputra, Prodi Komunikasi. Mau tanya nih Bu, kalau misalnya kita kan ada istilah demam panggung nih. Pas sebelum kita naik panggung itu, sebelum kita tampil di banyak orang gitu kan, udah siap nih mental, udah mantep. Pas nyampe di tempatnya, kita itu grogi Bu. Mentalnya udah ciut duluan gitu. Itu ada tipsnya biar ngebangun itu nggak Bu? Biar ngebangun mental lagi nggak Bu? Terima kasih. Oke, siap. Jadi pertanyaan saudara Iwan, rekan kita semuanya itu bertanya, bagaimana sih cara ngebangun biar mental kita tuh kuat, gak biar demam panggung itu kan pasti ada ya, tapi lebih ke minim aja, lebih ke supaya lebih meminimalisir itu, yang awalnya udah siap pas ada di depan banyak orang, oh tidak gitu. Itu gimana Bu? Ada tipsnya nggak? Ya, itu masalah yang memang relatif menjadi masalah semua orang ya. Walaupun dia misalnya sudah terbiasa tampil, jam terbangnya tinggi, biasanya adalah kegugupan di awal-awal tuh pasti ada. Jangan salah, di sini aja tadi Ibu gugup loh ya.
kayak gitu. Siap, misalnya. siap. Jadi kalau kita misalnya ketika mau naik panggung, biasanya rasa berdebar-debar, rasa nggak percaya diri, mental kita kena waktu itu adalah ketika nama kita belum dipanggil dan kita tahu bahwa sebentar lagi nama kita yang dipanggil, gitu ya. Biasanya begitu. Iya, siap. Jadi ketika ada pembawa acara dibacain, setelah ini sambutan dan kita tahu bahwa itu setelah itu adalah kita, pasti akan ada degupan yang lebih kencang biasanya begitu. Bener. Nah, ketika nama kita dipanggil dan kita naik, biasanya sebenarnya ketika kita sudah stand, sudah berdiri dan kita pegang mic, ada melontar kata pertama, kedua itu biasanya hilang dengan sendirinya begitu. Biasanya begitu. Karena ya yang gugup ataupun rasa grogi itu muncul di awal-awal saja. Nah, kecuali kalau memang ada yang bawaannya gugup terus gitu, berarti dia memang kurang latihan aja. Sebenarnya jam terbang itu Pengaruh juga. Pengaruhnya juga bersering latihan untuk bicara di depan teman-teman, public speaking lah, bicara di depannya orang-orang begitu. Ketika kita sudah banyak jam terbang seperti itu, kapanpun kita diminta untuk bicara biasanya nggak ada masalah sudah. Karena udah sering latihan. Karena sudah sering latihan gitu. Nih, ini tuh juga tamparan ya untuk teman-teman kita di depan kayak apa ya, sebagai anak komunikasi kalau nggak bisa ngomong kayaknya nggak selaras ya dengan Iya, prodinya. Jadi betul. yang introvert segera hilangkan introvertmu, yang masih mager segera hilangkan magermu. Nggak apa-apa mager tapi bisa latihan di depan kaca dan lain-lain, sehingga jika nanti jadi ketua panitia mungkin langsung sambutan, oke, gue udah siap gitu. Banyak-banyak latihan ya teman-teman semuanya. Gimana nih untuk Mas Iwan? Udah terjawab? Oke, sudah. Oke, next, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Gak apa-apa, ayo. Mungkin di sini ada. Gak apa-apa, semuanya yang bertanya juga gak apa-apa. Kayaknya ibu di sini sangat-sangat menunggu kalian bertanya. Katanya kangen sama Bu Dahlia. Oke. Selamat siang Ibu Dahlia. Ya. Izin bertanya, nama saya Alfi Saada. Di sini pertanyaan saya adalah perilaku yang seperti apa yang harus dilakukan mahasiswa untuk tetap produktif tanpa khawatir mentalnya terganggu? Oke, jadi pertanyaannya itu hal apa yang membuat mahasiswa itu produktif tanpa harus mengganggu mentalnya dia? Ya, yang pertama bangun pikiran yang positif gitu ya, membangun pikiran yang positif. Terus yang kedua banyak bersyukur. Nah, ini terletak di sini juga kuncinya gitu ya. Ketika kita tidak pandai mensyukuri apa yang ada di diri kita, itu kadang-kadang kita mental kena kan gitu. Sebentar-sebentar kena mental, sebentar-sebentar kena mental karena kita kurang menerima apa adanya kita gitu. Banyak bersyukur. Belajar banyak bersyukur, pertama positif, terus banyak bersyukur, terus kemudian perdalami juga. Salah satu hal yang penting juga dalami ilmu agama. Gitu, kalau dalam agama kan ada tuh, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu ya. Jadi apapun yang terjadi di diri kita, ujian apapun, masalah apapun yang ada di menghadang kita, yang kita hadapi, sebenarnya kita punya kemampuan untuk mengatasi itu, karena Allah tidak akan menimpakan masalah apapun tanpa mengukur kemampuan kita. Semuanya sudah disesuaikan, takarannya sudah ada gitu. Kalau kita memahami itu, menyadari itu, maka kita merasa lebih percaya diri dan optimisme dengan apapun yang kita hadapi begitu loh. Jadi hal tersebut yang tidak kalah penting juga manajemen waktu tentu ya. Waktu-waktu yang digunakan dengan secara baik dan benar, sehingga orientasi ataupun capaian-capaian yang ingin diwujudkan itu bisa dilaksanakan secara tepat waktu juga begitu. Nih, jadi untuk Mbak Alvis, saya bisa rangkum pertanyaan dari Ibu Dahlia adalah yang pertama, jawaban dari Ibu Dahlia untuk yang pertama positif dalam berpikir, yang kedua jangan lupa untuk bersyukur gitu, berpikirlah positif dan jangan lupa bersyukur bahwasanya apa yang kita dapat, apa yang kita lakukan itu udah sesuai porsi kita gitu. Jangan pernah kayak berpikir ini aku nggak mampu gitu. Berpikirlah bahwa saya pasti bisa melewatinya. Itu adalah salah satu tindakan atau cara kita berpikir positif tentang apa yang terjadi kepada kita dan selalu bersyukur dengan apa yang kita udah dapatkan. Jangan kayak
Enggak, ini masih kurang. Kok gini gitu. Jadi itu membuat salah satu mental kita tuh keganggu juga gara-gara kita tuh menuntut terus gitu apa yang sudah kita dapatkan gitu. Nah, untuk yang ketiga ini tadi lebih kepada kayak setelah kita melakukan keduanya, maka lakukanlah dan juga cara mengelola waktu kita juga. Nah, selipkanlah juga healing tadi gitu supaya tidak kalau kerja atau berwirausaha jangan jualan terus gitu, tapi kan kita capek kan, pastilah ada waktu untuk tidur, ada waktu kita untuk menikmati hasil dagangan kita gitu-gitu. Jangan jualan terus, kerja terus, tugas terus, kan enggak, penting tugas di H-1 enggak sih, jadi 1 minggunya itu full healing gitu. Itu jangan dicontoh ya guys ya, bercanda. Yang penting kita selipkan healing aja di tempat di saat kita tuh bekerja atau beraktivitas gitu ya. Mungkin dari Mbak Alvis ada feedback? Nggak ada, udah terjawab? Next, ada yang mau bertanya lagi? Oke, dari Mbak Miftah mau bertanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah, saya ingin bertanya. Jadi gini Bu, permasalahan yang sering dihadapi oleh mahasiswa, setiap orang kan memiliki mental yang berbeda-beda. Ada yang berani dari sananya, ada yang pemalu banget. Nah, di kehidupan kampus ini, saya sering menemukan teman-teman yang jatuhnya menjatuhkan mental temannya yang secara tidak langsung kayak mereka kan ingin berkembang. Nah, ketemu nih orang yang bisa dibilang teman toksik itu, jadi kayak mereka mau berkembang, terus apa sih, gak usah, kamu lo gak pantas, kamu nih bukan bidangmu di sini, gak usah deh mending. Nah, jadi kan mereka mau berkembang tuh gak jadi gara-gara temen toksik ini. Nah, sikap seperti apa yang harus dilakukan oleh kita yang ingin berkembang, tapi ya bertemu dengan orang toksik ini, gitu. Cukup. Tadi sudah dibilang ya, ketika kita punya teman yang toksik gitu, kalau kita nggak bisa merubah dia untuk menjadi lebih baik begitu ya, maka kita harus menghindar, membatasi diri dengan orang-orang yang semacam ini, karena kita percuma, tidak akan ada kebaikan gitu kan. Efeknya justru negatif. Kita selalu ketika tadi optimis jadinya pesimis gitu. Yang tadinya kita maunya berani, maunya maju jadinya mundur. Karena dia pukul dengan kalimat-kalimat yang menjatuhkan mental kita misalnya. Maka kita pilihlah teman yang baik begitu. Salah satu triknya adalah untuk kita bisa produktif ya itu juga pergaulannya itu kita jaga. Lingkungan kita harus jaga gitu loh. Kita bergaul dengan siapa, kita berteman dengan siapa, pilihlah yang benar, yang baik. Teman, kalau teman ada istilahnya teman sejati ya. Sama juga dengan cinta sejati. Ada teman sejati, ada cinta sejati. Nah, tahu kalian apa itu cinta sejati? Belum merasakannya. Belum pernah ya? Sudah. Gimana? Jadi lebih berwarna ya. Yang tadinya polos jadi warna gitu ya. Jadi kalau ibu bilang cinta sejati ataupun teman sejati itu adalah dia yang tidak mencintai kita ataupun dia yang tidak menerima kita karena sebab, tetapi walaupun. Cinta sejati bukanlah sebab, bukan karena, tapi walaupun. Jadi kalau kita kemudian berteman dengan nuzul misalnya karena dia tampan, karena dia pinter, karena dia begini, atau saya mencintai nuzul karena dia ganteng misalnya, cantik, itu bukan cinta yang sejati. Sama juga dengan pertemanan. Tapi kalau kita sudah walaupun yang kita kedepankan, kita tetap berteman sama dia walaupun dia begini ya. Kita tetap mencintai dia walaupun dia dengan kekurangannya, itulah yang sudah sejati. Sulit memang, tapi pasti ada walaupun 1001. Nah, ketika kita tidak mampu mendapatkan itu, yang ada adalah teman yang toksik ataupun mungkin orang pasangan yang toksik, ya kita batasi diri kalau nggak ada kebaikan-kebaikan. Karena kalau kita membangun relasi itu kan sebenarnya harapannya kan ke arah yang baik, ke arah yang positif, energi yang positif yang kita harapkan. Ketika yang didapat negatif ya kita batasi diri. Kalau perlu kita tinggalkan hal-hal semacam itu. Gitu. Oke, jadi jawabannya dari narasumber itu ya kembali lagi ke jawaban yang pertama, yaitu jika kita tidak bisa memperbaiki dia, maka kitalah yang pergi dari dia gitu ya. Karena memang benar apa kata Mbak Miftah, teman kita sendiri yang kadang menjatuhkan mental kita, atau
orang-orang yang harusnya mendorong kita itulah yang menghancurkan kita. Oke, Mbak Miftah mungkin ada feedback. Mau feedback. Nah, jadi oke, kalau mungkin di lingkungan pertemanan kita bisa menghindari orang-orang toksik ini. Tapi ada satu waktu kita pasti dan tidak bisa menghindari itu, Bu. Semisal ada waktu kita presentasi, ada teman yang bertanya untuk menjatuhkan kesannya, bukan bertanya karena tidak tahu. Kita yang presentasi dari awal mempersiapkan materi, menyiapkan mental tentunya. Nah, hancur gara-gara orang itu gitu, Bu. Jadi bagaimana kita bisa menghindari sedangkan saat ini kita harus dan pasti bertemu orang itu di forum presentasi itu. Ya, yang harus dilakukan adalah perkuat mental ya. Mental kita diperkuat. Kalau kita kaitannya dengan konteks presentasi, maka materi harus dikuasai betul. Nah, apalagi kalau dia kemudian bertanya tujuannya adalah untuk menjatuhkan, ketika kita menguasai materi, kita bisa membalik suasananya kan begitu. Posisinya bisa kita balik. Dan itu yang pertama, materinya harus dikuasai betul. Terus yang kedua adalah mental kita juga harus kita jaga betul, kita kuatkan dulu mental kita begitu. Sehingga apapun yang mencoba mengganggu begitu tidak akan menjadi efek pada akhirnya ketika kita sudah menata mental kita gitu. Nah, dalam konteks kita ngomong di depannya publik ini yang pertama adalah butuh latihan, terutama itu pasti butuh latihan dan kebiasaan. Jadi seseorang kalau dia tidak terbiasa bicara di depan teman-temannya itu sudah kena mental, ya kan? Materi yang sudah disiapkan di rumah sehari semalam mungkin nggak tidur buat ngafalin itu bisa hilang buyar, gitu. Jadi latihan untuk kita sering bicara, bertanya ketika dalam forum kuliah gitu kan dikasih waktu bertanya. Karena ketika kita angkat tangan itu sudah latihan mental pertama. Ketika kita angkat tangan, seluruh mata yang ada di ruangan itu menuju ke kita. Itu mental pertama, latihan pertama. Latihan mental kedua, ketika kita sudah mulai bersuara, menyampaikan apa yang menjadi gagasan kita, apa yang menjadi pertanyaan kita, itu latihan mental gitu. Selain latihan menata kata. Gitu. Perbanyak ketika kelas-kelas itu gunakan untuk itu, bertanya, berpendapat dan sebagainya. Itu pada akhirnya efeknya sangat luar biasa. Gitu. Ini dalam konteks ini ya, kita bicara tentang public speaking. Oke, baik. Kesimpulannya nih Mbak Miftah ya, kalau seumpama kita dalam forum presentasi yang sudah kita lalui bersama dan pasti akan melaluinya terus, karena kan kadang kita tuh sudah tahu ya, oh ini anak pasti akan bertanya gitu. Ini anak yang sudah pasti bertanya yang akan menjatuhkan gitu. Jadi tips dari Bu Dahlia ini adalah kuasai materi kita tanpa tapi gitu. Jadi semuanya tuh harus dikuasain. Kan udah ada pembagian tugas biasanya, dia harus dikuasain gitu. Biar supaya apa? Kalau seumpama anak ini bertanya ini kalian sudah tahu, oh anak ini kalau bertanya ini jawabannya ini, kalau anak ini bertanya ini jawabannya ini gitu. Itu adalah sebuah trik. Jadi kuasailah dulu materimu baru kamu presentasikan kepada orang lain, karena khawatir orang lain lebih menguasai materi itu dibanding kamu yang menjelaskan gitu ya. Mungkin dari Mbak Miftah ada feedback lagi? Sudah. Oke, sudah cukup. Siap. Semoga teman-teman dari pertanyaan dan jawaban Bu Dahlia mengenai cara menghadapi mental health teman yang toksik saat presentasi maupun saat kita mau menunjukkan bakat kita atau skill kita tuh bisa menghindari dan mengatasi itu ya. Jadi kalau presentasi kita tuh sudah tahu nih cara menjawabnya, atau sudah tahu, udah ketebak bahwa anak ini akan bertanya tentang ini dan lain-lain. Kalau seumpama menghadapi teman toksik ya udah kita hindari aja gitu. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskannya, ada saya catat ya, dari WHO itu dirilis tahun 2020 bahwa begitu tingginya ternyata terkait dengan orang yang kena kesehatan mentalnya itu. Pada tahun 2020 1 miliar orang dinyatakan tercatat mengalami yang namanya masalah dalam kesehatan mentalnya. 5 juta orang meninggal per tahun karena alkohol. Ini sebagai pelarian dari masalah mental. 3 juta ya, 3 juta per tahun. Terus kemudian 40 orang per detik meninggal karena bunuh diri. Ini semua karena masalah mental. Jadi sebenarnya masalah mental itu kemudian sekarang menjadi isu global yang seksi untuk diperbincangkan juga, untuk dibahas juga begitu. Kalau
kita sekarang ini fokusnya kepada mahasiswa gitu ya. Bagaimana kita bisa membangun yang Ibu sampaikan tadi. Yang pertama jangan lupa untuk membangun pikiran yang positif. Yang kedua banyak bersyukur. Yang ketiga manajemen waktu. Ya, berteman dengan orang yang tepat itu juga menjadi salah satu cara untuk kita bagaimana agar tetap produktif selama menjadi mahasiswa. Jangan lupa mahasiswa itu adalah agen perubahan ya. Kalian ketika di sini adalah berproses. Kalau ibarat kata di sini itu menjadi kawah condro di muko ya. Di sini kalian diproses, digembleng dengan segala macam persiapan, hal-hal yang nantinya akan kalian bawa ke masyarakat. Maka lakukan dengan sebaik-baiknya, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika kembali ke masyarakat, kalian sudah punya bekal yang cukup. Nah, di luaran sana persaingan tuh sangat ketat. Kehidupan tidak sama ketika dengan di mahasiswa. Kalian di mahasiswa relatif masalahnya itu aja, nggak ada masalah-masalah yang sekompleks ketika kembali ke masyarakat. Maka ketika di mahasiswa selesaikan masalah itu dengan baik, hadapi, bangun mental dengan sebaik-baiknya. Ketika kita terbiasa dengan memanajemen waktu, mental kita juga terbangun ketika menjadi mahasiswa. Ketika kembali ke masyarakat, kita setidaknya sudah ada persiapan begitu. Masalahnya luar biasa. Belum lagi kalian ketika selesai kuliah belum segera dapat jodoh, itu juga menjadi masalah. Ya, masalah kekhawatiran yang mungkin bahkan mulai ketika menjadi mahasiswa sudah menjadi pikiran gitu. Terus juga yang paling besar kekhawatirannya adalah terkait dengan pekerjaan. Pasti ya, karena orang kuliah biasanya harapannya akan mendapatkan pekerjaan yang linear dengan apa yang dia ambil di jurusannya. Nah, hal semacam itu kalau nggak ditunjang dengan kemampuan-kemampuan yang mendukung di kampus seperti bakat dan minat. Kalau kalian adalah komunikasi, maka kuasai yang seperti ini. Setidaknya ketika keluar yang sesuai dengan bidang kalian bisa masukin karena kalian sudah punya bekal untuk itu begitu. Jadi itu. Oke, ingat ya pesan Bu Dahlia dari sumbernya yaitu WHO pada tahun 2020 loh ya, merilis 1 miliar orang tuh meninggal mengalami kesehatan mental, gara-gara kesehatan mental. 5 juta orang meninggal gara-gara minum alkohol. Ya, pelampiasan dari kesehatan mental ini, kecemasan yang terjadi, 40 orang meninggal per detik gara-gara bunuh diri. Jadi kita sebagai mahasiswa boleh kita melampiaskan sesuatu yang membuat kita cemas, tapi ke hal yang positif gitu. Mungkin bisa dengan ngopi sama teman supaya lebih refresh, terus bisa juga healing ke tempat yang kayak menurut kalian lebih nyaman, mungkin ke mall dan lain-lain atau keluar kota. Gak apa-apa, yang penting jangan sampai yang kayak berpikiran untuk bunuh diri seperti di salah satu kampus di Jember kemarin sempat ada berita dia hampir bunuh diri karena tugas gitu. Jadi kayak kurang aja ya nyawa kita dihilangkan hanya gara-gara tugas kuliah yang hanya 4 tahun aja gitu. Ayolah, ini hanya 4 tahun. Hanya 4 tahun gitu. Dan kayak jangan sampai kita di sini kan anggapannya di sini kita tuh simulasi untuk menghadapi masalah-masalah di dunia luar nanti. Gitu. Jadilah mahasiswa yang sehat mental, sehat pikiran dan sehat dalam melangkah. Jangan sampai kalian memutuskan untuk mengambil keputusan yang salah gitu ya. Berpikir yang panjang gitu ya Bu ya. Oke. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Oke. Jika sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, di sini kesimpulan dari hasil podcast kita tentang sehat mental mahasiswa yang supaya menjadi mahasiswa yang produktif itu adalah hindarilah teman toksik. Jika kita tidak bisa merubahnya, maka kitalah yang menghindarinya. Dan cintailah seseorang dengan sejati. Cintailah dia tanpa karena, bukan cintailah dia karena cintailah dia kalaupun bukan karena gitu ya. Jadi cintailah dia kalaupun dia jelek, kalaupun dia cacat, kalaupun dia berbeda, itu lebih baik mencintai dia itu karena kalaupun bukan karena sebab gitu ya. Dan juga jadilah mahasiswa yang produktif, bisa melakukan hal-hal ya di luar jam perkuliahan, contoh mungkin TikTokan, juga jualan, UMKM dan lain sebagainya. Sebelum saya tutup, ini merupakan podcast terakhir pada edisi pertama di Komso Cafe. Mungkin next di edisi kedua bisa
memberikan atau menayangkan podcast-podcast yang lebih menarik dan mendatangkan narasumber-narasumber yang hebat dan juga bisa lebih aktif dan juga bisa memberikan manfaat yang lebih. Intinya terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah bekerja sama dan juga sudah nge-share, dan yang nonton semuanya terima kasih yang sudah nonton Komso Cafe Official dimanapun kalian semuanya, terima kasih banyak. Kita akan segera memberikan tayangan dari podcast Komso Cafe atau Pod Cafe di edisi kedua gitu ya. Sebelum saya akhiri, kita salam dulu. Salam komunikasi. Salam komunikasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita, dan juga jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok Komso Cafe. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.